Fonologi. Fonologi itu cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, fonologi sendiri dibidangkan menjadi dua, yaitu ada fonetik dan fonemik, di mana fonemik sendiri atau fonem yaitu terdiri atas vokal dan konsonan, di mana vokal sendiri itu terdiri atas a, i, u, e, o, dan konsonan sendiri yang bukan berarti huruf vokal seperti b, c, d, f, g, h, j, dan seterusnya sampai z. Nah, di mana fonetik sendiri itu adalah bunyi-bunyi oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Itu ada 3, yaitu ada artikulasi toris, di mana kita berbicara atau alat ucap ini dinamakan artikulasi toris, dan akustik itu di mana gelombang bunyi ini, dan yang ketiga artikulasi di mana gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Morfologi. Morfologi yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata yang dimaksud bagaimana kata tersebut menjadi kata yang berimbuhan. Nah, di dalam morfologi sendiri itu ada 3, yaitu ada morfem, kata, dan morf, di mana morfem sendiri satuan terkecil dari kata yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, morfem ini dibagi menjadi 2, ada morfem terikat dan morfem bebas. Morfem terikat itu tidak bisa berdiri sendiri atau mendapatkan imbuhan, kayak nyanyi mendapatkan imbuhan be, jadinya bernyanyi gitu, imbuhannya be ya. Dan yang kedua ada morfem bebas yang dimana dapat berdiri sendiri atau kata dasarnya itu kayak lari, beli, pergi gitu. Nah, yang kedua ada kata sendiri bentuk bebas yang paling kecil, dan morf sendiri adalah bentuk konkret dari morfem. Sintaks, bagian dari kata bahasa yang mengkaji struktur kalimat. Nah, di mana ada kata itu sendiri satuan bahasa yang mempunyai arti. Contohnya aku, dia, kamu, kami. Nah, frasa sendiri adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non predikat. Contohnya gedung tinggi, rumah besar gitu. Kalau selanjutnya yaitu ada klausa. Klausa sendiri adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat predikat, di mana contohnya aku memancing, saya memasak. Kalimat sendiri adalah kata yang memiliki unsur lengkap seperti SPOK, di mana satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri yang terdiri dari klausa. Nah, di sini dan di akhir tanda baca titik. Nah, di sini contohnya seperti petani menanam padi di sawah. Petaninya subjek, menanamnya predikat, padinya objek, di sawahnya keterangan. Nah, di mana ada selanjutnya itu wacana. Wacana sendiri atau susunan kalimat yang terdiri dari SPOK dan memiliki tanda baca yang berbentuk sebuah narasi. Semantik. Nah, semantik ini adalah ilmu bahasa yang mempelajari makna tanda bahasa, atau makna tanda bahasa ini dilihat dari kaitan antara konsep, objek, dan simbol. Nah, di mana itu yang dimaksud adalah segitiga makna. Nah, di mana konsep sendiri adalah yang ada dalam pikiran manusia, dan simbol sendiri yang dibuat oleh manusia. Contohnya, kenapa segitiga itu tidak dari objek ke simbol itu tidak menyatu? Nah, itu atau melalui titik-titik tidak menyatu jadi satu, itu karena simbol dapat memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan konsep. Nah, contohnya cat itu kalau di dalam bahasa Inggris itu artinya kucing. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan CAT, bisa jadi cat dinding gitu kan, bisa jadi chattingan gitu. Pragmatik. Nah, pragmatik ini adalah cabang bahasa yang membahas cara menafsirkan makna yang terkandung dalam suatu tindak tutur. Contohnya seperti ada orang bertanya, jam berapa sekarang mas gitu. Misal ada di kos, ada anak cowok gitu ya main di kos gitu kan, jam berapa sekarang mas gitu. Itu kan ada 2 maknanya ya, ada yang menanyakan waktu atau dia menanyakan sekarang jam berapa gitu. Tetapi maksud ibu tadi bukan begitu. Maksudnya tuh jam berapa sekarang mas gitu. Maksudnya sudah jam berapa kok masnya masih di sini? Apa nggak pulang, kan sudah malam gitu.